Dan saudara, untuk mengetahui lebih dalam mengenai pertemuan tingkat Menteri APEC, berikut kita saksikan wawancara eksklusif TVRI bersama Romano Prasetya dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. Saudara, saat ini TVRI sudah bersama dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Marty Natalegawa. Kami akan memperbincangkan permasalahan apa hasil yang diperoleh dari pertemuan tingkat menteri yang sudah diselenggarakan dalam perhelatan Forum Kerjasama Asia Pasifik. Pak Marty, dari hasil pertemuan tingkat para menteri disepakati ada 5 join atau poin yang akan disepakati. Apa mungkin bisa Pak Marty bisa menjelaskan secara ringkas apa itu isinya? Yang perlu pertama dipahami, upaya kita kan setelah berlangsung selama 1 tahun terakhir ini. Jadi bukan saja saat ini ketika pertemuan tingkat menteri diadakan dan insya Allah esok hari pertemuan tingkat kepala negara, melainkan sepanjang tahun 2013. Dan sepanjang tahun 2013 itu kita bekerja keras untuk memastikan ada 3 tema utama yang kita ingin pastikan dicapai oleh APEC di bawah keketuaan kita. Yang pertama adalah yang menyangkut pembangunan yang berkeadilan, sustainable growth with equity, pembangunan yang sifatnya bisa yang berkeadilan. Di samping itu juga yang menyangkut masalah konektivitas, bagaimana bisa meningkatkan konektivitas di antara perekonomian APEC, apakah konektivitas infrastruktur, fisik, apakah antar masyarakat, apakah antar lembaga. Dan kemudian adalah pencapaian yang dinamakan Bogor Goals yang menyangkut perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Jadi sepanjang tahun 2013 ini kita perjuangkan hal tersebut yang tentu mengerucut ke arah pertemuan menteri kali ini dan esok pertemuan tingkat kepala negara. Dan saya kira kalau dilihat target kita dan apa yang sekarang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Dan nanti insya Allah dalam waktu 2-3 hari ini Bapak Presiden SBY akan memimpin pertemuan APEC dan mudah-mudahan semua ini bisa diformalkan pada tingkat kepala negara. Prinsip keadilan dari mana prinsip kebebasan. Negara-negara atau anggota ekonomi Asia Pacific Economic Cooperation tidak berasal dari kekuatan industri yang sama, tidak berasal dari pemerintahan yang sama. Bagaimana menerapkan prinsip keadilan itu di antara 21 member? Justru itu, inilah yang menjadi khas dan uniknya, karena Anda ingat Bung Romano kan di APEC ini kan mencakup negara-negara yang perekonomiannya sangat beragam, dari Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jepang, Korea, sampai seperti Papua Nugini misalnya, dan negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia, negara emerging. Di tengah keragaman keanggotaan tersebut, kita mampu memastikan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan, sustainable development growth, namun juga berkeadilan, itu diterima oleh semua. Pemajuan, penekanan terhadap peranan dari UKM, peranan dari kaum perempuan dan kelompok-kelompok lainnya. Ini jadi sesuatu yang saya kira penting untuk digarisbawahi, karena kita mampu membuat tema-tema yang secara tradisional lebih merupakan tema dari negara-negara berkembang bisa menjadi kepedulian bersama dari perekonomian yang maju seperti Amerika Serikat dan Korea serta Jepang. Jadi ini saya kira ini komitmennya ada. Terus sekarang tentunya ke depannya kita harus memastikan komitmen ini bisa dilaksanakan ke depannya. Karena yang ditakutkan kan APEC ini merupakan forum di mana negara yang maju untuk membuka pasar untuk negara yang dianggapnya masih berkembang gitu. Jadi istilahnya prinsip keadilan itu diupayakan akan tercapai. Pak Marty, bagaimana menerapkan liberalisasi perdagangan dan juga sektor keuangan, konektivitas di antara anggota APEC ini? Salah satu yang menyebabkan krisis ekonomi adalah semakin tereksposnya konektivitas di antara negara. Satu negara istilahnya memang mengalami kesulitan keuangan, akhirnya bisa menular kepada yang lain. Bagaimana APEC bisa menjaga dari istilah kasus semacam itu seperti yang terjadi di masyarakat? Itulah pertanyaan yang sangat penting dan sangat strategis sifatnya. Intinya kan bukankah demikian? Globalisasi kan merupakan suatu keniscayaan. Globalisasi, inilah dunia kita saat ini.
Tapi kita kan perlu memastikan kita adalah pemenang dari proses globalisasi itu, bukan menjadi korban dari prosesnya. Oleh karena itu dalam pertemuan-pertemuan seperti APEC ini kita memastikan bagaimana prinsip-prinsip dasar yang akan diterapkan. Misalnya di bidang keuangan, salah satu raihan utama dari APEC di bawah keketuaan Indonesia adalah konsep financial inclusion, konsep masalah-masalah keuangan, masalah-masalah yang lebih sensitif terhadap pihak-pihak yang perlu diberikan dukungan, perekonomian lemah lah dalam kutipan. Jadi kita telah berhasil merubah perhatian APEC mengenai masalah keuangan misalnya, juga mencerminkan kepedulian kita tentang hal-hal yang menyangkut pembangunan yang berkeadilan. Jadi seandainya apa yang terjadi di Eropa itu tidak akan sebisa mungkin menular di apa yang terjadi di misalnya di APEC. Justru kalau kita pikir kan tema dari keketuaan Indonesia sepanjang tahun 2013 adalah bagaimana bisa mempertahankan ketahanan ekonomi APEC, resiliensi atau ketahanan ekonomi APEC sebagai pendorong salah satu lokomotif perekonomian dunia. Dan karena kita ketahui kawasan APEC atau perekonomian APEC adalah perekonomian yang paling dinamis di dunia saat ini, kami kira, tapi kita pun tidak luput dari ancaman dampak negatif dari situasi ekonomi dunia saat ini. Nah, dalam pembahasan sepanjang tahun ini dan juga kemarin di tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan adalah bagaimana kita bisa terus memastikan ketahanan perekonomian APEC ini, tapi bukan dengan cara semacam membuat fortress atau semacam benteng, tapi untuk memastikan globalisasi bekerja demi kepentingan negara-negara APEC. Khususnya negara-negara APEC itu. Ya. Masalah konektivitas, mungkin Pak Menteri bisa menjelaskan bagaimana nanti masyarakat anggota APEC ini dapat berjalan segala macam dengan segala bentuk kemudahan. Spesifiknya teknis akan ini sesuatu yang kita baik. Kalau kita melihat ke kawasan APEC, ini kan mencakup perekonomian yang sangat beragam dan juga dari segi geografis sangat luas cakupannya. Dan kita berketetapan di bawah kepemimpinan Indonesia, konektivitas di antara perekonomian APEC, apakah itu fisik, infrastruktur, apakah itu antar masyarakat, kemudahan untuk bisa bepergian, apakah itu antar lembaga, apakah di bidang hukum, akan menjadi pemicu perekonomian negara-negara APEC. Oleh karena perekonomian APEC, oleh karena itulah kita memajukan beberapa konsep. Misalnya, yang sesuatu yang sudah kita usung semenjak tahun lalu adalah konsep kemudahan bepergian bagi responders terhadap bencana alam. Responders di sini adalah para petugas atau para pekerja atau pihak yang menangani bencana alam, agar mereka bisa bergerak dengan cepat dari satu perekonomian APEC ke negara lainnya tanpa dibatasi oleh masalah-masalah prosedural yang menghambat pergerakan mereka. Namun kali ini kita juga sudah memperluas cakupannya, bukan saja khusus mengenai di bidang bencana alam, penanggulangan bencana alam, melainkan juga bagi wisatawan. Jadi sekarang kita sudah merancang semacam kerangkanya, sehingga kedepannya setelah nanti terus akan dibahas tentunya, harapan kita adalah pergerakan dari warga perekonomian APEC di masing-masing perekonomian akan semakin cepat dan mudah, termasuk di bidang pendidikan, karena ini juga salah satu fokus kita memastikan bahwa warga dari perekonomian APEC bukan saja bisa bepergian sebagai wisatawan, melainkan juga di bidang pendidikan juga bisa dibuat lebih mudah gitu. Tapi ini proses, nggak akan terjadi seketika. Ya, betul. Dalam hal masyarakat bisa bebas mobilisasi, bebas bergerak, isu keamanan itu sendiri bagaimana? Betul. Isu terorisme di mana masing-masing negara tentu punya prejudice, punya prasangka tersendiri terhadap warga dari negara lain. Betul. Ya, inilah hal-hal seperti ini harus kita atasi. Jadi kita misalnya akan membangun suatu sistem di mana
informasi mengenai seseorang yang akan bepergian itu sudah dikomunikasikan jauh hari sebelum perjalanan itu dilakukan, sehingga data-datanya sudah bisa di-cross-check, sehingga ketika tiba di suatu negara semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi ada modalitas sistem di mana masalah keamanan, kepedulian masalah keamanan bisa tertampung dengan baik. Tapi ini kan memerlukan kerjasama dari aparat penegak hukum dari masing-masing perekonomian, termasuk juga pihak imigrasi. Kalau akhirnya dikaitkan dengan isu privacy, ya ini salah satu masalah privacy sekarang sesuatu yang dibahas secara umum. Dikaitkan di satu pihak masalah internet freedom, di lain pihak adalah masalah privacy. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan kepedulian mengenai dua hal tersebut. Tadi juga di pertemuan dibahas antara lain tentang betapa arsitektur di kawasan, tatanan kerjasama di bidang ekonomi di kawasan sekarang kan sudah semakin berubah. Ketika APEC dibentuk tahun 89 hanya ada 3, ada APEC, ada ASEAN, sama ada Pacific Island Forum. Dan sekarang sudah lebih dari 75 organisasi seperti demikian. Jadi ini memerlukan adanya pemahaman yang lebih utuh tentang peran dan tempat APEC dalam arsitektur regional yang semakin berubah ini. Pertanyaan saya terakhir, Pak Marty, momentum APEC ini banyak dipakai kesempatan bagi masing-masing negara untuk dapat melakukan dialog, dapat melakukan hubungan secara bilateral, secara antar negara, misalnya dengan China, Malaysia, bahkan dengan misalnya Indonesia, dengan Australia atau dengan Amerika sendiri. Sejauh mana hal ini dapat dijadikan atau digunakan untuk kepentingan? Betul, sangat-sangat benar. Ya, setiap ada pertemuan seperti yang sedang kita lakukan ini, manfaatnya bukan saja dalam pertemuan yang resmi, yang formal pleno, melainkan dari berbagai pertemuan bilateral yang dimungkinkannya antara pihak-pihak yang mungkin sulit bertemu di forum yang lain. Dan oleh karena itulah dalam merancang pertemuan di Bali ini, kita sengaja memberikan waktu bagi para delegasi untuk bisa mengadakan pertemuan-pertemuan bilateral ini. Dan syukur alhamdulillah sekali lagi Bali, apakah saat ini APEC, sebelumnya mengenai masalah climate change, masalah gerakan non-blok, masalah Bali Democracy Forum menyangkut masalah demokrasi, kita menjadi hub, menjadi semacam pusat pertemuan kepentingan global yang sifatnya positif, menyelesaikan masalah bukan menjadi sumber masalah. Saya kira ini sangat sesuai dengan tekad Indonesia dalam diplomasinya untuk menampilkan sosoknya sebagai bagian dari solusi, bukan sebaliknya bagian dari masalah di dunia ini. Pak Marty, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Saudara, demikian tadi perbincangan kami bersama Marty Nata Legawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Saya Roman Prasetya, terima kasih atas